Bupati yang telah menerima penghargaan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus yang lalu. Kemudian ada juga Bapak Kepala Bapeda dan Bapak Kepala Dinas Dukcapil yang mendampingi Bapak Bupati dalam rangka untuk menerima penghargaan pada hari Selasa yang lalu, yang akan nanti menjelaskan kepada rekan-rekan media tentang penghargaan Kinagara Awards dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN-RI. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan tentang penghargaan Kinagara Awards tahun 2022. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Saudara Pimpinan OPD, Pak Kepala Bapeda dan Kadipkapil, Saudara Kepala Bagian Prokopim, Sekda Lombok Utara, saudara-saudara saya, para wartawan yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya para wartawan berkaitan dengan hari Selasa yang lalu tanggal 9 Agustus 2022 kita diundang oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN ke Jakarta dalam rangka menerima Kinagara Award. Kinagara Award ini adalah merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh LAN Republik Indonesia di bidang inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saudara sekalian, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Utara tahun 2021-2026, di situ ada visi misi kita. Visi kita yaitu Lombok Utara bangkit menuju kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religius. Berdasarkan visi inilah sudah disusun RPJMD di dalam tahun anggaran 2021. Itulah yang menjadi pedoman dasar teman-teman semuanya yang dari pimpinan OPD untuk melakukan inovasi terhadap program-program yang dilaksanakan di masing-masing dinas. LAN ini memiliki program dengan laboratorium inovasi sekitar 215 daerah kabupaten kota yang sudah menjalin MOU dengan LAN untuk mengembangkan inovasi yang ada di masing-masing daerah. LAN ini menetapkan beberapa kriteria dalam memilih daerah yang masuk ke dalam dominasi penerima Kinagara Awards tahun 2022. Antaranya telah melaunching inovasi, melakukan upaya-upaya diseminasi inovasi seperti lomba inovasi dan melakukan pendampingan secara intens
kompeten kepada daerah, perangkat daerah. Hasil pendampingan ini terhadap seluruh OPD di Kabupaten Lombok Utara kita menghasilkan dari seluruh evaluasi yang dinilai oleh kelak, kita menghasilkan 71 inovasi yang telah di-launching pada tanggal 12 Oktober 2021. Pemerintah daerah Lombok Utara berhasil meraih penghargaan Inagara Awards tahun 2022 karena dianggap berhasil mengembangkan inovasi pelayanan di daerah melalui inovasi pemerintah daerah dan berupaya menghadirkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara-cara baru di luar cara-cara yang sudah berlangsung selama ini. Launching Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah pada 2021-2022 merupakan salah satu inovasi yang berhasil membawa Lombok Utara meraih penghargaan Inagara Awards tahun 2022. Pemerintah daerah Lombok Utara menyampaikan terima kasih kepada lembaga administrasi negara karena telah mengapresiasi kinerja pemerintah daerah serta mendampingi perangkat daerah Lombok Utara dari awal sampai pengembangan inovasi melalui penghargaan ini tentu akan menjadi inovasi daerah. Untuk dimaklumi bahwa kemarin itu kita diundang, yang mendapat penghargaan itu ada 11 daerah kabupaten kota yang diundang untuk menerima piala inovasi ini. Kemarin itu hanya 3 daerah, yaitu pertama salah satu kabupaten di daerah Papua mewakili Indonesia Timur, kemudian Lombok Utara mewakili Indonesia Tengah, dan Kabupaten Dharmasraya mewakili Indonesia Barat. Jadi tidak diundang seluruhnya karena pertemuan penyerahan itu perlu dengan berbagai tamu undangan yang memang dilakukan diundang oleh LAN itu dalam rangka menghadiri ulang tahun dan banyak hal kegiatan dilakukan pada saat itu. Untuk itulah tentu harapan kita mudah-mudahan daerah kita ke depan akan terus melakukan inovasi daerah sesuai dengan visi kepala daerah, yaitu Lombok Utara bangkit menuju kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religius. Untuk itulah saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara yang telah menerapkan ide-ide inovasi sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing daerah Lombok Utara. Dengan adanya inovasi ini tentu nantinya akan dapat membawa perubahan serta menjadi semangat agar Lombok Utara keluar dari daerah tertinggal. Maklumi sekalian, Lombok Utara
masih merupakan satu-satunya daerah tertinggal di Nusa Tenggara Barat. Yang namanya kita daerah paling bontot, ya paling akhir. Lahirnya tentu belum banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka kita keluar dari kondisi daerah tertinggal di Nusa Tenggara Barat ini. Pemerintah Lombok Utara terus berkomitmen tinggi dengan melaksanakan inovasi yang ada, dibuktikan dengan dukungan. Kita juga inovasi itu harus ada dukungan pembiayaan atau anggaran. Inovasi pada tahun 2022 ini sejumlah 438 juta, ya. 438 juta yang tersebar di semua kabupaten. Saudara sekalian, tentu mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini nanti akan memancing inovasi lain yang akan dilahirkan dari kreativitas, keinginan, dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang kita miliki. Insya Allah kalau perangkat daerah melakukan hal ini secara terus-menerus, tentu daerah kita insya Allah akan menjadi daerah yang maju, yang mudah-mudahan sesuai dengan visi kita akan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman para wartawan dalam rangka mendukung setiap langkah inovasi dan kegiatan yang dilakukan seluruh perangkat daerah yang ada di Lombok Utara ini. Saya kira ini yang penting yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan kita menerima penghargaan dari lembaga administrasi negara yang hari Selasa lalu sudah saya hadiri dan menerima di Jakarta berupa Inagara Award tahun 2022. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lembaga administrasi negara ini ya kita harapkan sebagai momentum lah melakukan perbaikan di semua lini, terus berinovasi, terus memotivasi kita, baik kami Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh OPD untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tadi jawab beberapa pertanyaan 3, saya rasa semua sudah berjalan, tetapi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bupati, butuh penyempurnaan ya. Tidak bisa membalikkan seperti telapak tangan tiba-tiba dengan inovasi yang kita buat semua beres. Tetapi inovasi yang kita lakukan tentu mengarah ke arah yang lebih baik pelayanannya. Baik tadi di sana di bidang kesehatan, pendidikan, persampahan, dan lain-lain. Tentu masalahnya juga kita belum tuntas. Seperti contoh masalah sampah, kita juga masih punya PR di kawasan 3 Gili. Kemudian di tempat-tempat tertentu, apalagi di tempat titik-titik pariwisata juga masih banyak PR yang memang harus kita selesaikan. Tetapi inovasi-inovasi yang kita lakukan tentu ini sebagai ikhtiar kita di dalam melakukan perbaikan. Ya, kemudian terkait dengan air bersih, mata air yang kurang, bagaimana tadi titik-titik kekeringan kita juga masih cukup banyak. Ya, sebenarnya permasalahan air bersih bukan hanya di Kabupaten Lombok Utara. Ini menjadi isu nasional, bukan bahkan juga isu dunia. Kenapa? Bahwa keterbukaan lahan hijau di Indonesia pun menjadi sangat memprihatinkan saat ini. Ya, termasuk di Kabupaten Lombok Utara, bagaimana perubahan tata guna lahan dari kawasan hutan, dari kawasan hijau menjadi kawasan kebun maupun perumahan. Ini menjadi PR yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Pembangunan yang kita lakukan seharusnya bisa melihat aspek dari lingkungan, tetapi harus kita sadari bahwa perubahan pertambahan jumlah penduduk, perubahan tata guna lahan juga akan menggeser lahan-lahan hijau yang menjadi daerah resapan kita di Kabupaten Lombok Utara, bahkan di Indonesia. Ya, ini menjadi PR kita bersama dengan pelaku pemerhati lingkungan juga yang menjadi
tanggung jawab kita bersama bagaimana tetap menjaga hutan kita di Kabupaten Lombok Utara bisa utuh. Nah ini juga termasuk kita bekerja sama dengan kepolisian, bagaimana jumlah kayu yang keluar di Kabupaten Lombok Utara juga masih ada per hari berapa kubik dan sebagainya. Ini juga terus kita lakukan dengan kewenangan dengan kehutanan provinsi juga tanggung jawab di dalam memelihara hutan. Kemudian berbicara tentang permasalahan kekeringan, ada beberapa tadi yang sudah disampaikan juga bagaimana kabupaten berperan di dalam penanganan titik-titik kekeringan di wilayah Kayangan Bayam khususnya, bagaimana provinsi juga masuk di dalam penanganan sumber air bersih, baik sumur bor, TNI juga ada beberapa program yang masuk dalam program hidran umum. Kemudian tahun ini insya Allah BPPW dan PDAM Kabupaten Lombok Utara juga ada sekitar 30 sekian M untuk optimalisasi spam di Senaru yang insya Allah 36 desa sampai Elen, Loloan, Bayan, Anyar, Karangbajo dan bukan di daerah timur ada 6 desa yang akan mudah-mudahan bisa tertangani air bersihnya. Kemudian permasalahan air juga di kawasan 3 Gili juga alhamdulillah dengan adanya PT TCN kemudian diresmikan yang di Gili Air, tentu ini sedikit demi sedikit juga melakukan perbaikan di dalam infrastruktur. Kemudian permasalahan juga tadi bagaimana pariwisata, tentu juga masih banyak PR kita yang tentu kita melakukan penyempurnaan terkait juga one grid system lah atau apa namanya perbaikan dalam mengoptimalisasi retribusi pendapatan PAD kita di kawasan 3 Gili. Ada banyak opsi memang yang harus kita lakukan. Terkait itu tentu kita juga akan berupaya semaksimal mungkin skema-skema plan A, plan B, plan C dan sebagainya di dalam melakukan optimalisasi terhadap pendapatan kita di kawasan 3 Gili. Ya, seperti kita tahu 3 Gili juga PR-nya banyak. Kemarin ada diskusi juga kawasan 3 Gili apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tahun lalu kalau nggak salah KSPN itu sekitar 70 M juga ke sana ya Pak. Ya. KSPN bagaimana kalau penataan danau minum, dermaga di Gili Air, kemudian Sunset Point di Gili Trawangan 70 M sekian, kemudian 30 M di air bersih Gili Air. Bagaimana Sakunta dari Kemenparekraf juga dibangun sekitar 98 unit di dalam persiapan MotoGP. Tahun ini DAK Pariwisata Kabupaten Lombok Utara kita arahkan juga di dalam penanganan kawasan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak dulu nanti Bapak Kepala BPI yang sepakat pada kesempatan ini rekan-rekan media online maupun cetak, semangat siang dan pagi dan Bapak Kepala UPD yang telah menyampaikan tentang penghargaan Binagara UAS, kemudian berikut dengan proses-proses yang telah dilalui oleh Kabupaten Lombok Utara.